Bab 2446, Sekte Pemurnian Senjata. Tuan, ada apa denganmu? Dev bertanya dengan hati-hati. Namun biksu tua itu mengabaikan Dev sama sekali dan terus menangis, yang membuat Dev tidak bisa berkata-kata. Setelah Dev dan Kenari menyaksikan biksu tua itu menangis selama lebih dari 10 menit, biksu tua itu berhenti menangis. Tuan, kamu. Dev hendak bertanya, ketika biksu tua itu berbicara. Sekte pembakaran yang saya bicarakan ada di surga dan alam manusia, itu sebabnya Anda belum pernah mendengarnya. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, saya telah jauh dari surga dan alam manusia selama lebih dari 10 tahun. Biksu tua itu berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kata-kata biksu tua itu langsung membuat Dev dan Kenari tercengang. Tuan, apakah Anda dari dunia surga dan manusia? Wajah Dev penuh ketidakpercayaan, dia tidak menyangka ada orang dari dunia surgawi di dunia sekuler ini. Biksu tua itu mengangguk, selama bertahun-tahun, saya selalu berpikir bahwa saya tinggal di surga dan dunia manusia, tetapi saya tidak ingin meninggalkan surga dan dunia manusia selama bertahun-tahun. Tuan, bukankah Anda akan ditekan oleh hukum langit dan bumi jika Anda datang dari dunia surga dan manusia ke dunia sekuler? Dev sangat terkejut, apakah biksu tua ini tidak takut dengan penindasan hukum langit dan bumi seperti dia? Bagaimana mungkin saya tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi? Tetapi untuk bertahan hidup, saya hanya bisa melakukan ini. Sekarang lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan di bawah penindasan hukum langit dan bumi, kekuatan saya telah hilang banyak. Namun, keterampilan memurnikan senjataku belum ditekan, jadi mudah untuk memperbaiki senjatanya. Biksu tua itu berkata dengan tenang. Tuan, apa yang terjadi? Itu membuat Anda datang ke dunia sekuler dari dunia langit dan bumi, meski ditekan oleh hukum langit dan bumi. Dev sangat penasaran mengapa biksu tua itu meninggalkan dunia surga dan manusia. Anda harus tahu bahwa di mata para biksu di dunia sekuler ini, dunia surga dan umat manusia adalah surga, tempat yang mereka impikan. Hei, ceritanya panjang. Biksu tua itu menghela nafas, lalu berbicara dengan gembira. Dev dan Kenari mendengarkan dengan tenang, dan kemudian mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Biksu tua ini pada awalnya bukanlah seorang biksu, melainkan seorang master dari Sekte Pemurnian Senjata, bernama Iron Hammer. Karena Sekte Pemurnian Senjata paling terkenal karena menciptakan senjata dewa, mereka menjadi sasaran Sekte Api. Sekte Api meminta Sekte Pemurnian Senjata untuk membantu membuat senjata. Namun, karena Sekte Api adalah seorang kultivator jahat, Sekte Pemurnian Senjata menolak untuk mematuhinya, sehingga mereka dimusnahkan, dan pemimpin Sekte Pemurnian Senjata juga ditangkap. Master Iron Hammer melarikan diri dengan rahasia pemurnian senjata dari Sekte Pemurnian Senjata dan dikejar oleh orang-orang dari Sekte Api. Dalam keputusasaan, Master Iron Hammer hanya bisa mengobrak-abrik ruang dan waktu dan melarikan diri ke dunia sekuler, dia lebih memilih ditekan oleh hukum langit dan bumi daripada ditangkap oleh orang-orang dari Sekte Api. Orang-orang dari Sekte Api takut dengan hukum langit dan bumi, jadi mereka tidak mengejarnya, hal ini memungkinkan Master Hammer lolos dari bencana. Namun, Master Iron Hammer hanya bisa mengembara di dunia sekuler, dan kemudian menjadi biksu di Kuil Lingyin, kemudian, karena bobroknya Kuil Lingyin, dia sekali lagi menjalani kehidupan tanpa tempat tinggal tetap. Tapi dia tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan Master Sektenya, itulah sebabnya Dev dan yang lainnya datang ke Master Hammer, kondisi yang diusulkan oleh Master Hammer adalah menyelamatkan orang. Setelah mendengarkan perkataan Master Hammer, Dev menyadari bahwa dunia langit dan bumi sama sekali bukanlah negeri dongeng di bumi, juga penuh dengan intrik dan perkelahian. Dari sudut pandang ini, ahli palu ini cukup menyedihkan, dia telah sendirian di dunia sekuler selama bertahun-tahun. Setelah Dev dan Kenari mendengarkan, mereka tidak berbicara lama. Master Hammer juga jatuh dalam kesedihan. Setelah beberapa saat, Master Hammer menarik napas panjang, lalu tersenyum dan berkata, melihat kalian berdua mendengarkanku dengan sangat serius, aku tidak menginginkan syarat apapun. Baiklah, dengan kemampuanmu, tidak mungkin kamu bisa menyelamatkan orang dari Sekte Api. Senjata apapun yang ingin kamu perbaiki, keluarkan saja. Aku akan meninggalkan tempat ini setelah aku memperbaikinya untukmu. Bab 2447, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Tuan Hammer, salah satu pedangku yang lain retak. Tolong bantu aku melihat apakah pedang itu bisa diperbaiki. Setelah Dev selesai berbicara, dia meraih tangan kanannya dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Saat pedang pembunuh naga muncul, Master Hammer tercengang, matanya melebar dan dia menatap pedang pembunuh naga di tangan Dev.
Pedang pembunuh naga, Master Hammer berkata setelah melihatnya beberapa saat. Tuan, bagaimana Anda tahu ini adalah pedang pembunuh naga? Dev sangat terkejut. Pedang pembunuh naga ini awalnya adalah pedang spiritual yang ditempa oleh Sekte Pemurnian Senjata kami. Saat itu, pemimpin sekte kami mengandalkan pedang pembunuh naga ini untuk membunuh 3 Raja Iblis berturut-turut. Namun, kemudian, roh pedang itu rusak. Dan pedang pembunuh naga juga hilang. Aku tidak menyangka pedang pembunuh naga benar-benar jatuh ke dunia sekuler dan kembali ke tanganmu. Namun, fakta bahwa kamu bisa mengikuti pedang pembunuh naga dan bergabung dengan pedang manusia berarti kamu dan pedang pembunuh naga ini memang sudah ditakdirkan. Kata Master Palu. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak menyangka bahwa pedang pembunuh naga yang mengikutinya sepanjang ekspedisinya sebenarnya adalah pedang spiritual yang ditempa oleh Sekte Pemurnian Senjata. Mampu menempa pedang spiritual seperti pedang pembunuh naga menunjukkan bahwa kekuatan Sekte Pemurnian Senjata ini tidak bisa dianggap remeh. Tuan, lihatlah. Pedang pembunuh naga ini mulai retak karena alasan yang tidak diketahui, dan sepertinya itu bertentangan denganku. Dev menyerahkan pedang pembunuh naga kepada Master Hammer. Secara logika, seharusnya tidak demikian. Bahkan jika roh pedang pembunuh naga rusak, tubuh pedangnya sangat keras dan tidak akan ada retakan. Master Hammer mengambil pedang pembunuh naga dan mengamatinya dengan cermat. Segera, Master Palu menemukan inti masalahnya. Roh pedang dari pedang pembunuh naga tampaknya telah meningkat pesat dalam kekuatan di tanganmu. Namun, saat kekuatanmu terus meningkat, roh pedang dari pedang pembunuh naga tidak meningkat. Oleh karena itu, saat kamu menggunakan pedang pembunuh naga, sulit bagi pedang pembunuh naga untuk menahan aura yang kamu pancarkan. Lagi pula, pedang pembunuh naga tidak bisa lagi menunjukkan seluruh kekuatanmu. Kamu harus meningkatkan pedang pembunuh naga lagi. Tuan Hammer berkata pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti. Dia telah memperhatikan pertumbuhan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengabaikan pertumbuhan. Pertumbuhan pedang pembunuh naga dan roh pedang. Sungguh mengejutkan bagimu bahwa kekuatannya telah tumbuh begitu besar. Sangat eksplosif. Saat dia menyuntikkan kekuatan naga ke dalam saat pedang pembunuh naga digunakan, sulit bagi pedang pembunuh naga untuk menahannya, jadi itu membuat getaran yang mendengung. Tuan, adakah cara Anda dapat membantu saya memperbaiki pedang pembunuh naga? Atau meningkatkan pedang pembunuh naga? Dev buru-buru bertanya pada Guru Hammer. Master Hammer menggelengkan kepalanya, jika itu senjata biasa, saya dapat membantu Anda memperbaikinya,
tetapi dengan kekuatan saya saat ini, tidak ada cara untuk memperbaiki atau meningkatkan pedang pembunuh naga ini. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung merasa frustrasi, apakah kita hanya akan menyaksikan pedang pembunuh naga menjadi sampah yang tidak berguna? Master Hammer, karena pedang pembunuh naga ini ditempa oleh sekte pemurnian senjatamu, mengapa kamu tidak bisa memperbaikinya? Kenari bertanya dengan bingung. Jika Anda ingin memperbaiki atau meningkatkan pedang spiritual seperti pedang pembunuh naga, Anda tidak bisa hanya mengandalkan pemurni. Anda tidak tahu cara menyempurnakan senjata, jadi Anda tidak tahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Apakah menurutmu pedang spiritual semacam ini dapat dibuat dengan cara ditempa saja? Dapatkah Anda membayangkan bagaimana roh pedang dalam pedang spiritual ini dihasilkan? Kata Master Palu. Bagaimana itu bisa terjadi? Dev dan Kenari bertanya serempak. Keduanya sangat penasaran, lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang pemurnian senjata, dan hanya ada sedikit pembuat senjata di dunia sekuler atau dunia rahasia. Senjata ajaib yang digunakan oleh sebagian orang diperoleh dari menjelajahi reruntuhan atau menggali harta karun, dan tidak dipalsukan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memikirkan bagaimana senjata-senjata ini ditempa, dan dari mana asal roh pedang dalam pedang spiritual. Bab 2448, tidak mungkin. Di sekte pemurnian senjata kami, ada kolam dewa yang disebut kolam pencucian pedang. Pedang yang dibuat harus melewati kolam pencucian pedang dan diberi nutrisi oleh energi spiritual di kolam tersebut. Roh pedang perlahan-lahan akan dihasilkan di dalam kolam pencucian pedang. Tanda seru petik 2. Namun, tidak semua pedang dapat menghasilkan roh pedang. Setelah beberapa pedang dibuat dan ditempatkan di kolam pencucian pedang, pedang tersebut akan rusak. Ini adalah pedang yang tidak berguna. Jika kamu ingin memperbaiki atau meningkatkan pedang pembunuh naga seperti milikmu, kamu perlu merendamnya di kolam cuci pedang dan menambahkan keterampilan pemurnian senjataku. Kata Master Palu. Kalau begitu ayo kita pergi ke kolam pencucian pedang dan memperbaiki pedang pembunuh nagaku, kan? Dev bertanya. Master Hammer memandang Dev seolah-olah dia adalah orang bodoh, ini adalah dunia sekuler, dan kolam pembersih pedang ada di dunia surgawi. Bagaimana kita sampai ke sana? Saya telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan kekuatan saya telah banyak ditekan. Saya tidak dapat membuka jalan dari dunia sekuler ke surga dan dunia manusia. Aku khawatir sulit pergi ke dunia surga dan manusia. Kenari juga berkata. Dev tetap diam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Master Hammer, Guru, jika saya dapat membuka jalan dari dunia sekuler ke dunia surga dan manusia, dapatkah Anda membawa kami ke kolam pencucian pedang? Bisakah kamu membuka jalan dari dunia sekuler ke langit dan bumi? Master Iron Hammer memandang Dev dengan tidak percaya, jangan bercanda. Meskipun kekuatanmu tidak lemah, jika kamu ingin membuka jalan itu dari dunia sekuler ke langit dan bumi, jalannya tidak mungkin. Master Hammer sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Tuan Hammer, beritahu saya jika saya membuka lorong itu, bisakah Anda membawa kami ke sana? Dev bertanya dengan serius. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, saya juga ingin kembali dan melihat-lihat. Jika saya benar-benar dapat kembali ke surga dan dunia manusia, saya tidak akan pernah pergi lagi, bahkan jika saya ditangkap oleh orang-orang dari Sekte Api, saya tidak akan pergi. Tuan Hammer mengangguk dan berkata, Dev, bisakah kamu benar-benar membuka jalan menuju dunia surga dan manusia yang sama? Jangan bercanda. Jika kamu tidak cukup kuat dan ingin dengan paksa membuka jalan menuju dunia surga dan manusia yang sama, aku khawatir kamu akan mendapat serangan balik. Kenari memperingatkan Dev. Saya akan mencobanya, itu akan berhasil. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan busur Raja Dewa. Saat potongan busur Raja Dewa dikeluarkan, Master Hammer tercengang. Ini busur Raja Dewa, senjata paling berharga di dunia para dewa dan manusia. Kenapa kamu memilikinya di tanganmu? Kudengar busur Raja Dewa disegel di lembah kematian. Banyak orang ingin mendapatkan busur Raja Dewa, tapi semuanya gagal. Mengapa busur Raja Dewa ini ada di tanganmu? Apa yang terjadi? Siapa kamu? Saat Master Iron Hammer melihat busur Raja Dewa, dia tercengang. Senjata berharga dari surga dan dunia manusia semacam ini benar-benar muncul di dunia sekuler. Ini jelas tidak ilmiah. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja, Dev tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya melihat Dev meraih tali busur, dan kemudian semua kekuatan pola Dao di tubuhnya meledak. Busur Raja Dewa ditarik, dan sinar cahaya di langit dan bumi mulai menyatu menuju busur Raja Dewa dengan cepat.
Busur Raja Dewa mengeluarkan daya isap yang sangat besar, seolah-olah menyerap semua kekuatan di sekitarnya. Cahayanya memadat dan segera berubah menjadi bulu panah yang mempesona, cahaya keemasan yang terang menerangi seluruh langit dengan kemuliaan yang mempesona. Segera, cahaya keemasan dari bulu panah menjadi semakin terang, secara bertahap berubah menjadi bentuk batu giokristal transparan. Aura yang terpancar dari bulu panah memenuhi mata Kenari dan Master Hammer dengan ketakutan, mereka belum pernah merasakan aura menakutkan seperti itu sebelumnya. Dev mengertakkan gigi dan mengencangkan cengkeramannya pada tali busur, keringat dingin di dahinya terus berjatuhan. Kaki Dev mulai gemetar, namun Dev tidak mengendurkan tali busurnya dan tetap bertahan, karena dia tidak tahu apakah anak panahnya dapat membuka jalan menuju surga dan dunia manusia, jadi dia harus berjuang. Cobalah yang terbaik untuk memberikannya. Mencoba. Bab 2449, Tiga Ras Besar. Kenari dan ahli palu menjadi gugup saat melihat Dev seperti itu. Ah! Dev meledak dengan raungan, suara memekakkan telinga yang membuat gendang telinga Kenari dan Hammer Master sakit. Swoosh! Dev melepaskan tali busurnya, dan bulu panah transparan langsung melesat ke udara. Bulu panah terbang mengoyak udara, membuat suara tajam menembus udara. Dev duduk di tanah dengan kelelahan, terengah-engah. Dev, kamu baik-baik saja. Kenari buru-buru melangkah maju dan membantu Dev berdiri. Dev menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Dev menatap bulu panah itu dengan cermat, merasa gugup di dalam hatinya. Saat anak panah itu terbang, semakin tinggi, terjadi ledakan tiba-tiba, ledakan dahsyat itu terdengar jelas ratusan mil jauhnya. Bersamaan dengan ledakan tersebut, terjadi distorsi dan getaran di kehampaan, dan lubang hitam perlahan terbentuk. Lubang hitam pada awalnya sangat kecil, dan kekuatan di sekitar lubang hitam juga sangat lemah. Perlahan-lahan, lubang hitam semakin membesar, dan di dalam lubang hitam, pusaran turbulen terlihat jelas. Kekuatan besar di lubang hitam menyedot Dev dan yang lainnya ke dalam lubang hitam. Itu berhasil. Aku tidak menyangka itu benar-benar berhasil. Master Hammer memandang lubang hitam di depannya dengan tidak percaya. Ada air mata di mata Master Hammer, dia telah terjebak di dunia sekuler selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia tidak ingin memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia surga. Tuan Hammer, ayo cepat pergi. Saya tidak tahu berapa lama jalan ini bisa bertahan. Dev berkata kepada Master Palu. Master Hammer mengangguk, lalu melompat bersama Dev dan yang lainnya, dan tersedot ke dalam lubang hitam. Dev dan yang lainnya hanya merasakan tubuh mereka berguling-guling dalam turbulensi, dan mereka tidak tahu apa-apa begitu mata mereka menjadi gelap. Ketika mereka bangun, mereka menemukan bahwa mereka sudah berada di pegunungan yang luas dengan hutan lebat dan pepohonan kuno yang menjulang tinggi. Di mana kita? Apakah kita sudah mencapai dunia surga dan manusia? Kenari memandangi pepohonan yang menjulang tinggi di sekitarnya dan bertanya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dev juga terlihat bingung. Meskipun dia pernah ke alam surgawi dan manusia, dia hanya membunuh undead di Death Valley. Dia belum pernah ke tempat lain sama sekali. Sekarang mereka hanya dapat mendengarkan Master Hammer bagaimanapun, Master Hammer berasal dari alam surgawi dan seharusnya mengetahui sesuatu tentang alam surgawi. Saya melihat Master Hammer mematahkan beberapa cabang dari pohon dan memasukkannya ke dalam tanah, lalu menggambar beberapa bentuk aneh dengan tangannya, dan kemudian pantulan dari cabang tersebut mulai bergerak perlahan. Setelah memperhatikan dengan seksama beberapa saat, Master Hammer mengerutkan kening dan berkata, "Sial, kenapa kamu dipindahkan ke alam klan monster? Kita harus pergi secepat mungkin." Setelah mengatakan itu, Master Hammer dengan cepat menghancurkan gambar yang dia gambar dengan kakinya, dan pergi bersama Dev dan Kenari. Tuan Hammer, apakah dunia monster itu? Apakah ada monster di hutan ini? Dev bertanya dengan bingung. Dunia para dewa dan manusia ini berbeda dengan dunia sekuler. Dunia para dewa dan manusia terbagi menjadi 3 ras besar, ras manusia, ras monster, dan ras iblis. Setiap ras memiliki alam kehidupannya masing-masing.
Meskipun setiap ras memiliki konflik dari waktu ke waktu, mereka tidak akan berperang satu sama lain. Mereka juga memiliki kesepakatan satu sama lain. Selama bertahun-tahun, dunia surga dan manusia selalu damai. Tapi aku belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak tahu apakah ada perubahan baru di surga dan dunia manusia. Tempat kita saat ini adalah milik alam klan monster. Yang terbaik adalah pergi sebagai sesegera mungkin untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Master Hammer menjelaskan dunia surga dan umat manusia kepada Dev sambil berjalan cepat keluar dari hutan. Ketiga orang itu berjalan entah sampai kapan, dan akhirnya berjalan keluar dari hutan yang luas, lalu sampai di kaki gunung. Master Hammer, seberapa jauh kita dari Green Ox Peak yang kamu sebutkan? Dev bertanya pada Tuan Hammer. Tidak jauh, masih lebih dari 30.000 mil. Kata Master Palu. Ketika Dev dan Kenari mendengar ini, mereka hampir kehilangan kesabaran. Lebih dari 30.000 mil. Tidak jauh. Bab 2450. Tuan Hammer, seberapa besar dunia langit dan bumi? Dev bertanya. Saya tidak tahu persis seberapa besarnya, tapi mungkin ratusan kali lebih besar dari dunia sekuler Anda. Kata Master Palu. Ratusan kali. Dev dan Kenari kembali terkejut, mereka tidak menyangka dunia surga dan manusia akan begitu besar. Jika mereka sedang terburu-buru, meskipun mereka cukup kuat untuk terbang tertiup angin, mereka tetap akan membuang banyak waktu di jalan. Master Hammer sepertinya melihat keraguan kedua orang itu, jadi dia berkata, di surga dan dunia manusia, banyak orang yang mengetahui susunan teleportasi, jadi mereka tidak terlalu bergantung pada berjalan, dan ada banyak master di surga dan dunia manusia, orang-orang ini tidak menggunakan susunan teleportasi, sebuah pikiran dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Ya, orang-orang di dunia para dewa dan manusia hampir abadi. Jarak ini bukanlah apa-apa. Kata Kenari. Di mata Kenari, dunia para dewa dan manusia adalah dunia yang abadi, dan orang-orang di dunia para dewa dan manusia semuanya abadi. Setelah mendengarkan kata-kata Kenari, Master Iron Hammer tersenyum dan berkata, orang-orang di alam surgawi tidak berbeda dengan dunia sekuler Anda. Tidak semua orang di alam surgawi adalah master, dan alam surgawi hanyalah ruang dan waktu yang lain. Itu hanyalah sebuah dunia, dan tidak ada yang abadi di dunia para dewa dan manusia. Seorang abadi sejati adalah seseorang yang dapat melintasi ruang dan waktu sesuka hati dan mencapai dunia pesawat manapun sesuka hati. Jangan terlalu memikirkan dunia surga dan manusia. Perkataan Iron Hammer membuat Dev bingung sejenak. Kalian harus tahu bahwa alam surgawi adalah tempat di mana banyak biksu alam rahasia bekerja keras untuk menerobos kehampaan. Pada akhirnya, Master Iron Hammer mengatakan bahwa alam surgawi itu sama dengan dunia sekuler, hanyalah dunia biasa. Dev jelas tidak mempercayai hal ini. Lagi pula, menurut pengetahuan Dev, dunia surga dan manusia seharusnya berbeda. Bagaimanapun, iblis-iblis itu sangat kuat dan mereka semua berasal dari dunia surga dan manusia. Master Hammer tidak menjelaskan, tetapi melanjutkan perjalanan bersama Dev dan Kenari, tetapi saat mereka bertiga hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar auman monster. Ketiga orang itu mencari suara dan menemukan monster bergegas keluar dari hutan. Di depan monster itu, seorang gadis yang baru berusia 17 atau 18 tahun, dengan keringat dingin di dahinya dan noda darah di tubuhnya, berusaha mati-matian untuk berjuang untuk jalan itu, melarikan diri. Dilihat dari aura yang memancar dari gadis itu, dia hanya berada di alam jiwa baru lahir. Kekuatan semacam ini tidak dianggap sebagai master di dunia sekuler. Dev tidak mengerti bagaimana ada orang dengan kekuatan alam rendah seperti itu di suatu tempat. Seperti surga dan dunia manusia, Kain Wall. Monster di belakang gadis itu jelas lebih kuat dari gadis itu dan jauh lebih cepat, ia akan menyusul gadis itu. Gadis itu tampak panik setelah melihat Dev dan mereka bertiga, dia sedikit terkejut, lalu berteriak, tolong, tolong. Gadis itu mengubah arah dan berlari menuju Dev dan yang lainnya. Ketika Dev melihat ini, dia hendak datang untuk menyelamatkan, tetapi dihentikan oleh Master Hammer. Jangan khawatir, di surga dan dunia manusia, yang terbaik adalah tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang di surga dan dunia manusia tidak sebaik yang kamu kira. Dev memandang Master Hammer dengan heran, tidak memahami arti kata-kata Master Hammer, tetapi begitu Master Hammer menghentikannya, monster itu telah menyusul gadis itu. Roar! Setelah mengaum, monster itu bergegas menuju gadis itu. Ketika gadis itu melihat bahwa Dev dan yang lainnya tidak membantu, dia hanya bisa mengertakkan giginya, memegang pedang yang sudah lama patah di tangannya, dan menebas monster itu.
Monster-monster itu langsung menghindari serangan gadis itu di satu sisi tubuhnya, lalu menamparkan keras gadis itu dengan cakarnya yang besar, membuat gadis itu terbang menjauh. Segera setelah itu, monster itu melompat dan menerkam gadis itu, tetapi gadis itu terlihat putus asa saat ini dan hanya bisa menutup matanya tanpa daya, menunggu kematian datang. Mulut monster itu yang berdarah sudah ada di depan gadis itu, dan bau darah yang kental membuat gadis itu muntah terus-menerus. Bab 2451, Hati Manusia adalah hal yang paling menakutkan. Melihat ini, Dev tidak bisa lagi menahan diri, dia mengabaikan penghalang Master Hammer dan menjentikkan tangan kanannya, mengirimkan cahaya keemasan langsung ke arah monster itu. Roar! Monster-monster itu terkena cahaya keemasan, dan setelah mengaum, dia langsung jatuh ke tanah dan mati. Dengan kekuatan Dev saat ini, dia hanya perlu melambaikan tangannya untuk menghadapi monster level ini. Monster itu sudah mati, tapi gadis itu perlahan bangkit dengan ekspresi bingung di wajahnya dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Terima kasih, terima kasih. Gadis itu dengan takut-takut mengikuti Dev untuk mengucapkan terima kasih. Saat ini, gelombang raungan datang dari jauh, disertai getaran bumi. Rusak, sejumlah besar monster datang ke sini. Ayo cepat pergi. Master Hammer merasakan getaran bumi dan mengerutkan kening. Nak, cepat lari, sejumlah besar monster sudah datang ke sini. Dev memperingatkan gadis itu, dan setelah selesai berbicara, dia berencana pergi bersama Master Hammer. Tapi gadis itu tiba-tiba berbalik, lalu meraih monster yang baru saja mati itu dengan kedua tangannya, dan membawanya ke tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Terlihat gadis itu sedang meronta, mengertakkan gigi dan membawa mayat monster tersebut, dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Dev sangat terkejut saat melihat hal ini, ia tidak mengerti mengapa gadis itu lari menyelamatkan nyawanya dan membawa mayat monster itu di punggungnya. Nak, kamu harus segera membuang mayat monster ini dan lari menyelamatkan nyawamu, jika tidak kamu akan disusul oleh monster dalam jumlah besar. Dev berkata pada gadis itu. Tapi gadis itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan bergerak maju dengan putus asa, tubuhnya sudah basah oleh keringat dan darah. Merasa sejumlah besar monster semakin dekat, Dev tidak tahan melihat gadis itu dimakan monster itu, jadi dia melangkah maju dan memegang bahu gadis itu dengan satu tangan, lalu melompat dan berada ratusan meter pergi dalam sekejap. Dev membawa gadis itu dan melarikan diri sejauh puluhan mil sebelum dia berhenti. Master Hammer memandang Dev dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Kamu gadis kecil, mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri demi mayat monster ini? Kenari melangkah maju dan memarahi gadis itu. Gadis itu memandangi tatapan tajam kenari, menggigit bibirnya, matanya penuh kesedihan, dan akhirnya dia mulai menangis. Kali ini, kenari tertegun sejenak dan sedikit bingung. Saya ingin mayat monster ini ditukar dengan koin spiritual untuk mengobati nenek saya. Nenek saya sakit, kalau tidak saya tidak akan datang ke pegunungan ini sendirian untuk berburu monster. Gadis itu menangis dengan sangat sedih. Gadis kecil, berhentilah menangis. Dimanapun kamu tinggal, kami akan membawamu kembali. Dev melihat gadis kecil itu menangis dengan sangat sedih, dan dia mengambil risiko berburu monster hanya untuk merawat neneknya, jadi dia memutuskan untuk mengirim gadis kecil itu pulang. Keluargaku tinggal di desa Dasi tidak jauh dari sini. Gadis kecil itu menunjuk ke arah barat dan berkata, Oke, ayo pergi sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, dia melirik ke arah kenari dan berkata, Tuan Kenari, bawalah mayat monster ini di punggungmu. Kenapa aku membawanya? Kenari tercengang. Siapa yang memintamu menakut-nakuti orang hingga menangis? Tentu saja kamu yang membawanya. Dev tersenyum dan berkata. Kenari memutar matanya dan hanya bisa mengulurkan tangan dan mengambil mayat monster itu. Tuan Hammer, ayo kirim gadis kecil ini kembali dulu, lalu pergi ke puncak King Niu. Dev berkata kepada Master Palu. Hei, Master Hammer menghela nafas, aku menghentikanmu bukan karena aku kejam, tapi karena kamu tahu terlalu sedikit tentang urusan surga dan dunia manusia. Tahukah kamu hal apa yang paling menakutkan di dunia para dewa dan manusia? Hal yang paling menakutkan di dunia para dewa dan manusia bukanlah setan atau setan, melainkan hati manusia. Seringkali banyak orang mati bukan di tangan setan atau setan, tetapi di tangan orang-orang terdekatnya. Anda harus tahu bahwa dalam menghadapi kepentingan absolut, tidak ada yang tidak bisa dikhianati. Manusia jauh lebih menakutkan daripada setan dan monster. Tuan Hammer, Anda terlalu khawatir.
Meskipun beberapa orang sangat jahat, saya merasa masih banyak orang baik. Mari kita kirim gadis kecil itu kembali dulu. Setelah Dev selesai berbicara, dia meminta gadis kecil itu untuk memimpin jalan dan langsung pergi ke desa Dasi. Bab 2452, Pergilah meskipun kamu tidak ingin pergi. Setelah Dev dan yang lainnya berjalan beberapa saat, gadis kecil itu tiba-tiba menunjuk tidak jauh dan berkata, di depan adalah desa Dasi. Terima kasih, saya akan kembali sendiri. Kata gadis itu, mengambil tubuh monster itu dari tangan Kenari, lalu menuju desa Dasi tak jauh dari situ. Kenari tertegun dan memandang gadis itu dengan bingung, gadis kecil ini sangat kasar. Kami menyelamatkannya dan mengirimnya kembali, tapi dia bahkan tidak mengundang kami ke rumahnya untuk minum. Dev juga sedikit terkejut melihat gadis ini tidak terlihat seperti tipe orang yang tidak sopan, bagaimana mungkin dia tidak mengundang mereka masuk ketika dia sampai di pintu masuk desa. Di dunia para dewa dan manusia, orang-orang sangat waspada satu sama lain. Di desa kecil seperti ini, orang asing tidak diperbolehkan masuk. Master Hammer melihat kebingungan Dev dan Kenari, jadi dia menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang-orang di surga dan dunia manusia begitu waspada. Tapi karena gadis itu tidak mengundang mereka, Dev dan yang lainnya tidak bisa memaksa mereka untuk mengikutinya pulang, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Sekarang gadis itu tidak lagi dalam bahaya, Dev berencana untuk pergi dan pergi ke puncak King Niu. Namun saat Dev dan yang lainnya hendak pergi, tiba-tiba 7 atau 8 pria kuat yang mengenakan kulit binatang dan memegang senjata mengepung Dev dan yang lainnya. Dev melirik orang-orang ini dan menemukan bahwa orang-orang ini tidak terlalu kuat, kekuatan mereka hampir sama dengan gadis tadi. Namun permusuhan di mata orang-orang ini membuat Dev bingung, dia tidak memiliki musuh di dunia surga dan manusia, jadi mengapa orang-orang ini begitu membencinya? Siapa kamu? Kenapa kamu menyelinap ke desa Dasi kami? Salah satu pemuda yang memegang pisau besar bertanya dengan tegas pada Dev dan yang lainnya. Kami sedang mengantar seorang gadis kembali. Dia berasal dari desa Dasi Anda, jadi dia ada di sini. Dev menjelaskan. Mengawal orang-orang kita dari desa Dasi kembali. Pemuda itu sedikit mengernyit. Saudara Li, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya pikir mereka adalah mata-mata dari desa Daking. Mereka datang untuk menanyakan situasi di desa Dasi kita. Mari kita tangkap mereka dulu. Seorang lelaki kuat berkata kepada pemuda itu dengan wajah marah. Pemuda itu memandang Dev dan yang lainnya beberapa kali, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tangkap mereka bertiga dulu, lalu. 7 atau 8 orang kuat hendak melangkah maju dan menangkap Dev dan yang lainnya, tetapi Kenari melihat orang-orang ini, mencubit jarinya, dan siap mengambil tindakan. Orang-orang ini tidak membutuhkan orang lain untuk melakukan apapun, dan bahkan Kenari dapat dengan mudah menyelesaikannya sendiri. Namun saat ini, gadis yang baru saja pergi tiba-tiba berbalik dan berteriak, Saudara Ali, jangan lakukan apa-apa, mereka mengantarku kembali. Gadis itu berteriak dan berlari, menghalangi Dev dan yang lainnya, mencegah 7 atau 8 pria kuat itu mengambil tindakan. Saudari Yuner, apa yang terjadi? Ali bertanya pada gadis itu. Gadis itu buru-buru menjelaskan situasinya secara detail, dan kemudian membiarkan Ali dan yang lainnya melihat monster yang terbunuh itu. Hanya ketika mereka melihat mayat monster itu barulah orang-orang ini mempercayai kata-kata gadis itu. Namun Ali jelas tidak menghilangkan kecurigaan dan permusuhannya terhadap Dev dan yang lainnya. Teman-teman, karena kamu menyelamatkan saudari Yuner, datang dan duduklah di desa Dasi kami, sehingga kami dapat memenuhi kesetiaan kami sebagai tuan tanah dan membalas budi kamu. Ali berkata pada Dev dan yang lainnya. Tidak, ada hal lain yang harus kita lakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu. Setelah kejadian ini, Dev tidak ingin pergi ke desa Dasi untuk membuang waktu, dan terlihat jelas bahwa pihak lain masih memusuhi mereka. Kamu menyelamatkan penduduk desa Dasi kami, dan desa Dasi kami harus membalas budi kamu. Ini adalah aturan desa dari desa Dasi kami. Silakan ikut dengan saya. Nada bicara Ali sangat tegas dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah Ali selesai berbicara, beberapa orang kuat lainnya menghalangi jalan Dev. Tampaknya Dev dan yang lainnya akan pergi meskipun mereka tidak pergi. Bab 2453, Krisis Kepercayaan. Ketika Kenari melihat ini, dia langsung menjadi marah. Meskipun ini adalah dunia surga dan manusia, melihat orang-orang berkekuatan rendah di depannya ini, Kenari dapat mengalahkan mereka hanya dengan satu tangan. Bagaimana dia masih bisa diancam?
Tepat ketika Kenari hendak mengambil tindakan, dia dihentikan oleh Dev. Dia tidak ingin Kenari menyakiti orang sesuka hati di dunia surga dan manusia. Master Palu memiliki senyum tipis di wajahnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sepertinya berniat membuat Dev merasakan permusuhan antara manusia di surga dan dunia manusia. Oke, ayo pergi bersamamu. Dev mengangguk dan menyetujui alih itu. Kemudian rombongan berjalan menuju Desa Dasi. Desa Dasi adalah desa kecil dengan hanya 100 rumah tangga, formasi disusun di sekeliling desa, yang sepertinya untuk pertahanan melawan monster. Di sisi barat desa terdapat dua menara yang tingginya hanya belasan meter, ada yang menjaga, dan ada juga yang menjaga dengan senjata di depan pintu. Dev melihat desa kecil di depannya dan desa itu dijaga dengan sangat ketat, dia tidak tahu kenapa. Ali memimpin Dev dan yang lainnya melewati pintu. Banyak orang menyapa Ali setelah melihatnya. Ketika mereka melihat Dev dan yang lainnya, mereka semua menunjukkan ekspresi penasaran, bahkan ada beberapa anak yang mengikuti Dev dan yang lainnya seolah-olah mereka monster, memandang Dev dan yang lainnya dengan cermat. Tingkah aneh penduduk desa membuat Dev semakin penasaran dengan desa Dasi ini, dan berapa banyak desa seperti ini yang ada di dunia manusia. Awalnya, Dev berpikir bahwa alam surgawi dan manusia dipenuhi dengan guru dan biksu transformasi di mana-mana, tetapi sekarang dia melihat desa Dasi ini, itu benar-benar berbeda dari alam surgawi dan manusia yang dia bayangkan. Saudari Yuner, biarkan Lao Zhang merawat tubuh monster ini. Besok aku akan membantumu membawa kulit binatang dan pil hewan ke kota untuk dijual, dan kemudian aku akan membeli obat untuk nenekmu. Ingat, kamu tidak boleh menyelinap keluar desa untuk berburu monster lagi. Ini terlalu berbahaya. Biarpun kamu tidak dimakan monster, tetap sangat berbahaya jika bertemu dengan orang dari desa lain. Setelah memasuki desa Dasi, Ali memarahi gadis itu. Jadi begitu. Gadis itu menundukkan kepalanya dan tampak sedikit sedih. Melihat hal ini, Ali menyentuh kepala gadis itu dengan sedih, dan kemudian mengirim seseorang untuk membantu gadis itu membawa tubuh monster itu. Ali mengajak Dev dan yang lainnya berjalan menuju rumah batu. Sebelum mereka memasuki rumah batu, Dev menemukan bahwa formasi telah dipasang di sekitar rumah batu tersebut. Namun, Dev tidak menunjukkannya dan mengikutinya masuk. Bagi Dev, formasi seperti ini seperti anak-anak bermain di rumah, tidak bisa menjebak mereka. Memasuki rumah batu, Ali berkata kepada Dev, kalian harus istirahat dulu di sini. Aku akan mengirim seseorang untuk membawakanmu makanan. Setelah mengatakan itu, Ali keluar. Ketika Ali baru saja keluar dari rumah batu, disertai semburan cahaya putih yang menyilaukan, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di sekitar seluruh rumah batu, menjebak Dev dan yang lainnya di dalam seperti sangkar. Ketika Kenari melihat ini, dia tertegun sejenak, lalu dia berteriak pada Ali, sialan, kalian yang membalas kebaikan dengan kebencian, kalian hanya tidak menghibur kami dengan baik, tapi kalian benar-benar menjebak kami. Tapi Ali hanya berbalik dan menatap Kenari dengan dingin, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Sial, siapa orang-orang di dunia manusia saat ini? Rasanya otak mereka sakit. Kenari berkata dengan nada makian. Bukankah sudah lama kukatakan padamu bahwa hal yang paling menakutkan di dunia para dewa dan manusia adalah hati manusia? Di dunia para dewa dan manusia, yang ada hanya kecurigaan dan kecurigaan di antara manusia. Tuan Hammer berkata sambil tersenyum tipis. Manusia di dunia surga dan bumi sepertinya sedang mengalami krisis kepercayaan yang serius. Tampaknya surga di mata orang-orang di dunia sekuler bukanlah surga yang sebenarnya. Dev berkata dengan sedikit emosi. Bab 2454, Hati Manusia Itu Jahat. Dunia langit dan bumi adalah surga di mata para beku di dunia sekuler, namun di mata manusia nyata di dunia langit dan bumi lebih seperti neraka, karena manusia di dunia langit dan bumi memiliki hasrat yang lebih tinggi akan kekuatan. Tujuan yang diperjuangkan setiap orang adalah untuk mengatasi musibah dan menjadi abadi. Oleh karena itu, di mata manusia di surga dan dunia manusia, kerabat dan persahabatan akan jauh lebih lemah. Untuk meningkatkan kekuatannya, beberapa orang dapat melakukannya apapun. Jadi di dunia para dewa dan manusia, yang paling menakutkan adalah hati manusia, karena setiap orang dibutakan oleh keinginan akan kekuatan alam. Jika bukan karena penindasan hukum langit dan bumi, dunia sekuler akan menjadi tempat paling ideal bagi manusia untuk tinggal. Tuan Hammer berkata dengan emosi. Dev tidak berbicara. Dunia seringkali seperti ini. Orang-orang di dalam kota yang terkepung ingin keluar, sementara orang-orang di luar berusaha mati-matian untuk memasuki kota yang terkepung.
Pada saat ini, di sebuah rumah rendah di desa Dasi, Yuner menyerahkan tubuh monster itu kepada Lao Zhang untuk dibuang, sementara dia sedang menyekat tangannya di tempat tidur seorang wanita tua yang matanya terbungkus kain putih. Nenek, aku berburu banyak monster hari ini. Kakak Ali berkata bahwa saat aku pergi ke kota besok dan menjual kulit dan ramuannya, aku akan membelikanmu obat. Matamu akan baik-baik saja. Kata Yuner sambil menyekat tangan wanita tua itu. Nak, bagaimana kamu bisa pergi berburu di pegunungan sendirian dengan kemampuan yang begitu kecil? Jika kamu memiliki beberapa kekurangan, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada orang tuamu yang sudah meninggal? Wanita tua itu memarahi Yuner dengan sangat sedih. Nenek, jangan khawatir. Aku sangat beruntung. Orang yang baik hati menyelamatkanku hari ini dan membantuku membunuh monster itu. Menurutku orang-orang itu sangat kuat. Hanya dengan jentikan jari mereka, monster-monster terbunuh. Yuner mengikuti wanita tua itu dan menceritakan tentang apa yang telah dia lakukan di gunung. Setelah mendengar ini, wanita tua itu sedikit mengernyit dan berkata, Yuner, dari mana orang-orang yang kamu sebutkan itu? Di mana mereka sekarang? Nenek, aku tidak tahu dari mana asal mereka, tapi mereka semua diundang ke desa Dasi oleh kakak Ali. Kata Yuner. Rusak. Wanita tua itu tiba-tiba berdiri, mengagetkan Yuner, lalu berkata, Yuner, bawa aku mencari orang-orang itu sekarang. Ali ini sangat ceroboh. Bagaimana dia bisa membawa mereka ke dalam desa? Di mana itu? Melihat wanita tua itu seperti itu, Yuner berkata dengan ragu, Nenek, kamu tidak perlu terlalu gugup. Menurutku orang-orang itu bukan orang jahat. Mereka bahkan mengantarku kembali. Kamu gadis bodoh, kamu memiliki hati yang jahat. Kamu tidak memahaminya sama sekali. Bawa aku ke sana secepatnya. Wanita tua itu mendesak Yuner untuk membawanya menemui Dev dan yang lainnya. Yuner tidak punya pilihan selain membantu wanita tua itu dan keluar rumah. Begitu dia keluar dari pintu, dia bertemu Ali. Saudara Ali, di mana kamu menempatkan orang-orang yang baru saja menyelamatkanku? Yuner bertanya pada Ali. Ali, kenapa kamu begitu ceroboh dan membawa orang luar ke desa? Bagaimana kamu bisa menjadi kepala desa? Wanita tua itu sangat tidak puas dan memarahi Ali. Nenek, aku mengunci ketiga orang itu di rumah batu di desa. Mereka dikelilingi oleh formasi dan tidak bisa keluar. Ali berkata kepada wanita tua itu. Saudara Ali, mereka adalah penyelamatku, bagaimana kamu bisa mengurung mereka? Ketika Yuner mendengar bahwa Ali mengunci Dev dan yang lainnya di rumah batu, dia langsung berkata tidak puas. Saudari Yuner, orang-orang ini. Oke, berhenti bicara, ajak aku melihat. Wanita tua itu menyela Ali dan meminta Ali untuk membawanya menuju rumah batu. Ketika wanita tua itu tiba di rumah batu, dia tidak masuk. Sebaliknya, dia berdiri diam di luar rumah batu. Aura memancar dari tubuhnya dan menyelimuti bagian dalam rumah batu. Bab 2455, bukan ras manusia. Aura ini berbeda dengan kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh biksu lainnya, dan lebih mirip kekuatan pola Tao di tubuh Dev. Dev, yang terbaring bosan di dalam rumah batu, langsung berdiri setelah merasakan nafas ini. Di saat yang sama, Kenari dan Master Hammer juga merasakan aura yang menyelimuti. Saya tidak menyangka akan ada ahli di desa pegunungan kecil ini. Setelah merasakan nafas ini, Kenari berkata. Wajah Dev penuh dengan keterkejutan, dan dia bergegas keluar dari rumah batu dalam sekejap. Di depan Dev, formasi di luar rumah batu tidak berguna dan tidak dapat menghentikan Dev sama sekali. Ali dan Yuner terkejut saat mereka melihat Dev berjalan keluar dari rumah batu dengan mudah, dan lingkaran sihir di sekitarnya tidak menghalangi Dev. Kenari dan Master Hammer juga keluar dari rumah batu satu demi satu. Sekarang Ali berdiri dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Dia mengira ada formasi di sekitar rumah batu yang dapat menjebak Dev dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa di mata Dev dan yang lainnya, apa yang disebut formasi ini tidak ada gunanya sama sekali. Wanita tua itu juga merasakan Dev dan yang lainnya keluar dari rumah batu, alisnya berkerut erat, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Aura yang baru saja dipancarkan membuatnya tahu bahwa tiga orang di depannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Wanita tua itu tanpa sadar melindungi Yuner di belakangnya, dan kemudian berkata, kalian bertiga, kalian sudah menjadi semi-abadi, mengapa kalian masih tertarik dengan desa pegunungan kecil ini?
Dev tidak berbicara, tetapi memancarkan aura yang langsung menyelimuti wanita tua itu, dan kemudian sinar kesadaran ilahi langsung menembus tubuh wanita tua itu dan memasuki lautan kesadarannya. Wanita tua itu berusaha mati-matian untuk melawan, tetapi tidak ada gunanya. Dalam sekejap, aura dan kesadaran Dev diambil kembali, dan kemudian dia diam-diam menatap wanita tua buta di depannya. Dev sekarang dapat menyimpulkan bahwa wanita tua di depannya adalah seorang kultivator iblis dan termasuk ras iblis, bukan ras manusia. Tapi Dev tidak mengerti, wanita tua ini jelas-jelas adalah iblis, jadi mengapa dia tinggal bersama manusia di desa pegunungan kecil ini? Dan sepertinya wanita tua ini sangat protektif terhadap Yuner, dia secara tidak sadar melindungi Yuner di belakangnya, dan Dev benar-benar melihatnya. Nyonya tua, kami tidak sengaja melihat Nona Yuner dikejar monster di hutan, jadi kami menyelamatkannya dan mengirimnya kembali. Kami tidak tertarik dengan desa pegunungan ini. Jika Anda tidak menyambut kami bisa pergi sekarang. Saya harap Anda tidak salah paham. Dev tidak mengungkapkan identitas wanita tua itu. Jika itu masalahnya, maka kamu boleh pergi. Kami tidak memiliki apa yang kamu inginkan di desa pegunungan yang malang ini. Wanita tua itu segera mengeluarkan perintah penggusuran. Dev tidak menyangka wanita tua itu begitu lugas, setelah sedikit terkejut, dia berbalik dan berjalan menuju luar desa dasi. Karena dia tidak diterima, Dev tidak perlu tinggal di sini, apalagi dia tidak punya rencana untuk desa dasi ini. Dev mengikuti Kenari dan Master Hammer keluar dari desa dasi. Baru setelah Dev dan yang lainnya pergi, wanita tua itu menghela nafas lega. Yuner, sebaliknya, memanfaatkan wanita tua itu yang tidak memperhatikan dan mengejar Dev dan yang lainnya. Tunggu sebentar. Yuner menyusul Dev dan yang lainnya. Dev berbalik dan melihat Yuner mengejarnya dengan wajah merah, jadi dia bertanya, Nona Yuner, apakah ada hal lain? Yuner berkata dengan sedikit malu, nenekku tidak menyukai orang asing, jadi jangan kaget. Kamu menyelamatkanku, tapi aku belum tahu namamu. Namaku Dev, kata Dev sambil tersenyum tipis. Bab 2456, Membalas Kebaikan. Dev, Yuner bergumam dengan suara rendah, lalu bertanya, Saudara Dev, dari mana asalmu? Keterampilanmu sangat bagus. Aku, Dev membuka mulutnya, tapi untuk sesaat dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia tidak bisa mengikuti Yuner dan mengatakan bahwa dia berasal dari dunia sekuler, bukan? Saya khawatir Yuner belum tentu tahu di mana dunia sekuler berada atau apa itu. Saya dari puncak King Niu. Dev teringat lokasi sekte pemurnian senjata dan berkata. Puncak King Niu. Mata Yuner melebar karena terkejut di wajahnya, tempat itu sangat jauh. Aku tidak menyangka kamu akan datang dari sana. Kamu pasti harus berjalan lama dalam perjalanan ini. Aku punya daging hewan di sini. Kamu bisa mengambilnya dan mengisi kembali energimu dalam perjalanan. Karena itu, Yuner mengeluarkan tas kain berisi potongan daging hewan. Faktanya, daging hewan ini tidak ada gunanya bagi Dev dan yang lainnya, tetapi bagi Yuner, daging hewan ini sangat berharga, karena daging hewan ini juga dapat dijual untuk mendapatkan uang. Kini setelah Yuner mengeluarkan daging hewan tersebut dan memberikannya kepada Dev, terlihat bahwa Yuner membalas kebaikannya dan bukanlah tipe orang yang melupakan kesetiaannya demi keuntungan. Dengan cara ini, manusia di dunia surga dan manusia tidak semuanya egois. Dev mengambil tas itu, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, lalu mengeluarkan liontin giok dari cincin penyimpanan. Dengan jejak kekuatan naga dan phoenix yang tertanam di liontin giok, Dev menyerahkan liontin giok itu kepada Yuner dan berkata, Nona Yuner, saya punya liontin giok di sini untuk Anda. Anda sedang berburu monster dengan liontin giok ini. Ketika saatnya tiba, ia dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Anda harus tahu bahwa kekuatan naga dan phoenix yang ditembus Dev adalah kekuatan binatang dewa, dan memiliki aura binatang dewa, selama itu bukan monster tingkat tinggi, tidak berani mendekatinya Yuner dengan liontin giok ini. Yuner menolak beberapa kali, tapi akhirnya menerima liontin giok itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yuner, Dev dan yang lainnya menginjakkan kaki di jalan menuju kolam Sijian. Sedangkan untuk desa dasi, Dev tidak terlalu memperhatikannya, hanya menganggapnya sebagai episode kecil dalam perjalanannya. Dev tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, desa dasi, desa pegunungan kecil, yang akan menyelamatkan hidupnya. Setelah beberapa hari trekking, Dev dan yang lainnya akhirnya sampai di kaki puncak King Niu. Melihat ke tempat yang dikenalnya, mata Master Hammer menjadi lembab. Dia belum pernah ke tempat yang dikenalnya ini selama lebih dari 10 tahun.
Sudah lebih dari 10 tahun, saya tidak tahu apakah sekte pemurnian senjata masih ada. Master Hammer penuh emosi dan kemudian menuju ke gunung. Dev dan Kenari mengikuti dari belakang, karena takut kehilangan ahli palu di dunia surga dan bumi yang asing ini, bukankah mereka akan menjadi pengemis saat itu? Tak lama kemudian, muncullah sebuah gerbang batu yang menjulang tinggi. Area di sekitar gerbang batu tersebut sudah ditumbuhi rumput liar dan pepohonan, namun gerbang batu tersebut masih tetap berdiri. Di gerbang batu terukir 3 karakter sekte pemurnian senjata. Meski telah melalui banyak perubahan, ketiga karakter ini masih terlihat jelas. Setelah melewati gerbang batu, yang terlihat hanyalah bongkahan puing. Tempat ini sudah lama ditinggalkan dan tampilan aslinya sudah tidak terlihat lagi. Namun, melihat skala puing-puingnya, sekte pemurnian senjata ini pastilah sangat mulia. Master Hammer melihat pemandangan di depannya, berlutut di tanah, dan berteriak kesakitan. Melihat Hammer Master yang menangis, baik Dev maupun Kenari tidak berkata apa-apa, mereka hanya menunggu dalam diam. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengendalikan emosi batinnya ketika melihat sekte mereka seperti ini. Master Hammer menangis lama sekali, lalu menyeka air matanya dan membawa Dev dan Kenari jauh ke dalam sekte pemurnian senjata. Segera sebuah kolam yang dalam muncul di depan Dev dan yang lainnya, dan air di kolam itu sangat dingin. Meski sudah bertahun-tahun tidak ada yang merawatnya, air di kolam ini sangat jernih, tanpa kotoran. Bab 2457, bagaimana ini bisa terjadi? Kenari melihat ke air jernih dan mau tidak mau berjongkok, ingin mencuci muka untuk menghilangkan debu beberapa hari terakhir. Jangan bergerak. Master Hammer melihat ini dan buru-buru berteriak kepada Kenari. Namun sudah terlambat, Kenari sudah memasukkan tangannya ke dalam kolam, namun saat Kenari menyentuh kolam dengan tangannya, tiba-tiba nafas tajam melayang melewati kolam. Seperti pedang tajam, ia melesat ke arah Kenari. Untungnya, Kenari diingatkan oleh Master Hammer. Tepat ketika nafas tajam itu datang, tubuhnya dengan cepat mundur dan buru-buru jatuh ke tanah. Berguling dan hindari serangan ini. Kenari berdiri karena malu, menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, bagaimana bisa ada bau yang begitu menyengat di genangan air ini, hampir membunuhku. Tuan Kenari, apakah Anda baik-baik saja? Dev bertanya dengan tergesa-gesa setelah melihat ini. Tidak apa-apa, Kenari menggelengkan kepalanya. Tuan Hammer, apa yang terjadi? Dev memandang Tuan Hammer dan bertanya. Master Iron Hammer menjelaskan, kolam pencucian pedang ini mencuci dan melunakkan pedang sepanjang tahun. Kolam air ini sudah mengandung energi pedang dalam jumlah besar, dan energi pedang ini juga telah terkondensasi menjadi roh pedang. Roh pedang melindungi mereka. Anda tidak bisa menyentuh kolam pencucian pedang dengan santainya. Apa, katamu ada roh pedang di genangan air ini? Di mana dia? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Kenari kaget. Dia melihat ke dalam kolam dan tidak bisa melihat keberadaan roh pedang sama sekali. Dev juga penasaran dan mengamati kolam pencucian pedang dengan cermat. Dia menemukan bahwa meskipun air di kolam pencucian pedang jernih, kedalamannya hanya dapat dilihat beberapa meter, dan ke bawah berwarna putih seluruhnya, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di bawah air. Namun, Dev dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam kolam, aura pedang tajam terus bergerak maju mundur seperti ikan yang berenang. Jika seseorang melompat ke dalam kolam dengan gegabah, mereka akan langsung terbunuh oleh aura pedang tersebut. Tuan Hammer, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Anda pasti punya ide, bukan? Dev bertanya pada Tuan Hammer. Tentu saja. Sebagai pemurni senjata dari sekte pemurnian senjata, tentu saja saya punya solusi untuk kolam pencucian pedang sekte saya. Master Hammer mengangguk, beri aku pedang pembunuh naga, dan aku akan melemparkannya ke kolam pencucian pedang ini untuk meredamnya. Dev mengorbankan pedang pembunuh naga dan kemudian menyerahkannya ke tangan Master Hammer. Master Iron Hammer mengambil pedang pembunuh naga, menggumamkan sesuatu di mulutnya, lalu menyatukan jari-jarinya, dan cahaya keemasan memancar dari ujung jarinya dan melesat menuju kolam pencucian pedang. Cahaya keemasan langsung tenggelam ke dalam kolam pencucian pedang, air yang awalnya tenang tiba-tiba mulai melonjak, dan ombak terus menyembur ke atas. Setelah melihat ini, Master Iron Hammer melemparkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah kolam, pedang pembunuh naga jatuh ke dalam kolam dan menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, gelombang air tiba-tiba mulai tenang, dan seluruh kolam pencucian pedang kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Master Hammer melihat ini, dia tertegun dan melihat ke kolam pencucian pedang di depannya dengan rasa tidak percaya. Tuan Hammer, apa yang terjadi? Di mana pedang
Pembunuh nagaku. Dev memandang Master Hammer dan bertanya dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak. Master Iron Hammer juga sedikit panik saat ini, dan dia terus melantunkan formula ajaib di mulutnya, dan cahaya keemasan melesat ke arah kolam pencucian pedang. Tapi kolam itu benar-benar sunyi, dan tidak ada gerakan lagi, bahkan pedang pembunuh naga pun hilang. Tidak peduli berapa banyak Master Hammer merapal mantra, tetap tidak ada gerakan di kolam pencucian pedang. Hal ini membuat Master Hammer cemas. Dev juga merasa cemas, dengan keringat dingin di keningnya. Kalian pasti tahu kalau di mata Dev, pedang pembunuh naga ini sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Jika hilang begitu saja, Dev tidak tahan. Bab 2458, tidak layak memilikinya. Tepat ketika Dev dan Master Hammer sedang cemas dan bingung, gelembung besar tiba-tiba muncul di kolam, dan kemudian seorang lelaki tua berambut putih perlahan bangkit dari kolam. Tubuh lelaki tua itu mengambang di atas kolam, tampak seperti tubuh roh dan tidak memiliki tubuh fisik. Setelah melihat lelaki tua itu, Master Iron Hammer langsung menjadi sangat hormat, melangkah maju dan memberi hormat. Murid Iron Hammer dari Sekte Pemurnian Senjata, sampaikan penghormatan saya kepada Master Jian. Jian Lao memandang Master Hammer dengan dingin dan berkata, selama lebih dari 10 tahun, saya berpikir bahwa semua orang di Sekte Pemurnian Senjata telah mati, tetapi saya tidak menyangka bahwa masih ada murid dari Sekte Pemurnian Senjata yang akan mengingat kolam pembersihan pedang ini. Jian Lao telah membantu Sekte Pemurnian Senjata kami memurnikan pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Sekte Pemurnian Senjata kami bisa melupakan Jian Lao? Kami baru saja memiliki pedang milik teman saya. Saya ingin menggunakan kolam pencucian pedang untuk memperbaikinya, tetapi sekarang telah tenggelam ke dasar kolam. Kuharap pedangku selalu bisa mengembalikan pedang itu. Tuan Hammer berkata kepada Tuan Jian. Pedang pembunuh naga tadi. Itu adalah salah satu pedang paling sombong yang pernah kutempa, tapi aku tidak ingin berakhir seperti ini sekarang. Jian Lao berkata dengan ekspresi sangat tidak senang. Master pedang pembunuh naga ditinggalkan di dunia sekuler selama bertahun-tahun karena roh pedang rusak. Aku baru saja mendapatkan pedang pembunuh naga belum lama ini. Sekarang karena pedang pembunuh naga tidak dapat menahan kekuatanku, jadi rusak. Saya juga meminta Tuan Jian untuk memperbaiki pedang pembunuh naga. Saya yakin di tangan saya, pedang pembunuh naga pasti akan mampu mengerahkan kekuatan maksimalnya. Dev memohon pada Jian Lao. Jian Lao memandang Dev dan berkata dengan sedikit jijik di matanya, dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin pedang pembunuh naga tidak mampu menahannya? Menurutku itu karena kamu tidak mempedulikannya sama sekali, jadi kamu melepaskan pedang ilahi. Pedang itu telah jatuh ke kondisi ini. Sekarang pedang pembunuh naga sudah kembali ke tanganku, aku tidak akan menyerahkannya lagi. Aku akan melunakkannya lagi dan menyempurnakan pedang pembunuh naga menjadi pedang yang lebih canggih. Jian Lao berkata dengan dingin. Jian Lao, pedang pembunuh naga telah menyatu dengan Dev, dan roh pedang telah mengenali pemiliknya. Saya berharap Jian Lao dapat mengembalikan pedang pembunuh naga kepadanya. Tuan Hammer dengan cepat memohon belas kasihan. Pedang dan manusia bergabung menjadi satu, dan roh pedang mengenali tuannya. Itu karena roh pedang pembunuh naga telah rusak dan diambil oleh anak ini ketika dia dalam keadaan rentan. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa mengenalinya sebagai tuannya? Pedang pembunuh naga ini seperti anakku. Aku tidak akan membiarkan anakku menikah dengan orang yang tidak kompeten. Dilihat dari aura orang ini, dia hanyalah dalam kondisi transformasi. Dia tidak pantas memiliki pedang pembunuh naga. Saat Jian Lao berbicara, tubuhnya mulai bergetar seperti riak dan perlahan mulai menghilang. Ketika Dev melihat ini, dia mengerutkan kening, dan kemudian kekuatan naga mengembun di tangan kanannya. Tinju cahaya suci. Dev meninju ke arah kolam pencucian pedang, dan tinju cahaya keemasan besar menyelimuti seluruh kolam pencucian pedang. Karena pedang selalu menolak untuk menyerahkan pedang pembunuh naga, Dev tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Pedang pembunuh naga telah lama menjadi bagian dari tubuhnya dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Dev, hentikan. Master Hammer melihat bahwa Dev benar-benar menyerang Jian Lao, dan berteriak dengan tergesa-gesa. Tapi pukulan Dev telah menghantam air kolam pencucian pedang dengan keras, dan kekuatan yang sangat besar menyebabkan air naik ke langit. Jian Lao, yang perlahan menghilang, sebenarnya menjadi kokoh saat ini. Kamu sangat berani, kamu berani menyerangku. Wajah Jian Lao menjadi dingin, dia melambaikan lengan bajunya, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, langsung menembus tinju cahaya keemasan Dev.
Sudah lebih dari 10 tahun sejak sekte pemurnian senjata dihancurkan, tapi tidak ada yang berani menyentuh kolam pencucian pedangku dengan mudah, tapi aku tidak ingin kamu, bocah nakal, berani menyerangku. Jian Lao memiliki ekspresi marah di wajahnya, dan energi pedangnya yang ganas menuju ke arah Dev. Pukulan Dev dihancurkan oleh energi pedang, dan dengan energi pedang yang datang seperti tetesan hujan, itu menyelimuti Dev Kenari dan Master Hammer di samping Dev semuanya ketakutan dan menjadi pucat. Bab 2459, apakah Anda memiliki keberanian? Ekspresi Dave Ping menjadi sangat serius saat menghadapi aura pedang Jian Lao yang luar biasa meskipun Jian Lao hanyalah tubuh spiritual, aura pedang yang dipancarkan sangat kental. Dev tidak berani gegabah sama sekali, dan dengan cepat mengaktifkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas, dan kemudian Dev mengeluarkan busur Raja Dewa. Tiba-tiba menarik busur Raja Dewa, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip di tali busur-busur Raja Dewa, dan bulu panah muncul dengan kilatan cahaya keemasan. Dev berteriak keras, melonggarkan tali busurnya, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju energi pedang itu. Bang bang bang. Ada semburan ledakan di udara, dan energi pedang Jian Lao dihentikan oleh Dev dengan busur Raja Dewa. Jian Lao, sebaliknya, mengerutkan kening dan melihat busur Raja Dewa di tangan Dev, dengan bingung. Kamu sebenarnya memiliki senjata ajaib di tanganmu. Sepertinya tidak sederhana. Jian Lao berkata dengan emosi. Tuan Pedang, aku hanya ingin mendapatkan kembali pedang pembunuh naga. Aku tidak ingin melawanmu. Aku juga berharap kamu dapat menyerahkan pedang pembunuh naga itu. Dev berkata kepada Jian Lao dengan sikap yang tidak rendah hati atau sombong. Jian Lao memandang Dev dan berkata setelah beberapa saat, aku bisa memberimu pedang pembunuh naga, tapi kamu harus pergi ke dasar kolam untuk mendapatkannya kembali secara langsung. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki keberanian. Kalau diambil kembali, ambil kembali. Apa salahnya? Setelah Dev selesai berbicara, dia hendak melompat ke kolam pencucian pedang. Meskipun energi pedang di kolam pencucian pedang ada di mana-mana, tubuh fisik Dev sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi bukan berarti dia tidak bisa menahan energi pedang di kolam pencucian pedang. Dev, ada boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya di kolam pencucian pedang ini. Suatu ketika, seorang tetua dari sekte pemurnian senjata kita mabuk dan melompat ke dalam kolam untuk mandi dan tidak pernah kembali. Tuan Hammer berkata pada Dev. Dev tercengang. Ia tidak menyangka selain pendekar pedang tua itu, kolam pencucian pedang juga akan menghasilkan boneka pedang. Kalian pasti tahu kalau kekuatan boneka pedang ini meningkat seiring dengan energi pedang. Sekarang ada begitu banyak energi pedang yang ganas di kolam pencucian pedang ini, kekuatan boneka pedang di sana pasti tidak rendah. Nak, apakah kamu tidak berani mendapatkannya? Pendekar pedang tua itu tersenyum mencemooh, jika kamu bisa mengangkat pedang pembunuh naga, aku bisa berjanji kepadamu bahwa aku tidak hanya akan memperbaiki pedang pembunuh naga, tapi juga meningkatkan kualitas pedang pembunuh naga. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu sudah beres. Setelah mengatakan itu, Dev menyelam ke dalam kolam pencucian pedang tanpa ragu-ragu. Begitu Dev memasuki kolam, dia langsung merasakan energi pedang tajam terus-menerus melewati tubuhnya. Namun, energi pedang ini tidak dapat melukai Dev, jadi Dev berjalan menuju kedalaman kolam. Saat Dev masuk lebih dalam, kolam yang awalnya terang mulai menjadi sangat gelap. Master Kenari dan Hammer di atas tidak dapat lagi melihat Dev. Dev memancarkan seluruh kesadarannya, menahan energi pedang sambil mencari keberadaan pedang pembunuh naga. Segera, Dev sepertinya menemui penghalang. Saat dia pergi ke hilir, perlawanan meningkat secara eksponensial, dan seiring dengan kekuatan pantulan yang besar, tubuh Dev didorong mundur. Dev meledak dengan kekuatan, dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan setelah tekanan besar. Tubuh Dev tiba-tiba menjadi rileks, dan seluruh tubuhnya jatuh dengan cepat. Saat kecepatan jatuh Dev semakin cepat, layar cahaya di depannya juga menyala. Baru kemudian Dev menyadari bahwa tidak ada air di sekitarnya saat ini. Dia mendongak dan menemukan bahwa layar cahaya di atas kepalanya terhalang genangan air. Ternyata ada lubang besar di bawah, dan tubuh Dev melayang di udara, terus-menerus jatuh ke bawah. Saat tubuh Dev jatuh, gelombang aura kekerasan melonjak dari bawah. Dev melihat lebih dekat dan menemukan bahwa di bawah, sebenarnya ada boneka pedang yang padat. Masing-masing boneka pedang ini memegang pedang di tangan mereka. Sebuah pedang, berkeliaran tanpa tujuan. Bab 2460, Kebangkitan. Dev melihat pedang pembunuh naga miliknya dikelilingi oleh boneka pedang ini.
Jika dia ingin mendapatkan pedang itu, Dev harus menghancurkan boneka pedang ini atau memancing mereka pergi. Lusinan boneka pedang ini, masing-masing dengan aura kekerasan, semuanya berada di atas alam transformasi. Dev tidak memiliki kemampuan untuk menangani begitu banyak boneka pedang sekaligus. Dev tidak akan takut jika ada satu atau dua boneka pedang transformasi alam, tetapi dengan lusinan boneka pedang ini, Dev tahu bahwa jika dia turun untuk mengambil pedang pembunuh naga, dia pasti akan dibacok sampai mati oleh boneka pedang ini dalam sekejap. Tubuh Dev melayang di udara, diam-diam mengamati boneka pedang di kakinya, sedikit mengernyit, memikirkan solusinya. Untungnya, boneka pedang ini tidak memiliki kesadaran spiritual, jadi Dev melayang di atasnya, dan boneka pedang ini tidak dapat menyadarinya sama sekali. Jika tidak, Dev akan berada dalam situasi yang sangat memalukan. Setelah mengamati selama lebih dari 10 menit, Dev tahu bahwa terus menyia-nyiakannya seperti ini bukanlah pilihan, jadi tubuh Dev perlahan jatuh ke bawah, semakin dekat dengan boneka pedang. Dev mencoba yang terbaik untuk menahan aura di tubuhnya dan mencegah boneka pedang ini menemukannya. Tapi tepat setelah tubuh Dev turun pada jarak tertentu, beberapa boneka pedang di bawah kakinya tiba-tiba berhenti bergerak, semburan cahaya meletus dari masing-masing boneka pedang, dan aura menakutkan menyelimuti Dev. Boneka pedang ini mengangkat kepala mereka, dan kemudian bergegas menuju Dev dengan cepat. Ketika Dev melihat ini, dia dengan cepat mundur, mencoba menjauhkan dirinya dari boneka pedang itu. Tapi boneka pedang itu mengejar Dev, tidak memberi kesempatan pada Dev untuk melarikan diri. Melihat boneka pedang yang mengejarnya, Dev melihat boneka pedang lainnya sepertinya tidak memperhatikannya dan masih berkeliaran. Benarkah hanya dengan mendekati jarak tertentu kita bisa menarik perhatian para boneka pedang ini? Dev berhenti dan melihat boneka pedang yang mengejarnya, dia membalik telapak tangannya dan nafas tajam keluar dari telapak tangan Dev. Bang bang bang. Dev menyerang dengan beberapa telapak tangan, dan langsung menghancurkan tubuh boneka pedang yang mengejar, berubah menjadi energi pedang, dan perlahan menghilang. Ini ide yang bagus. Dev melihat boneka pedang yang telah dia hancurkan, dan hatinya tiba-tiba menjadi bahagia. Dia bisa memancing boneka pedang itu sedikit demi sedikit, lalu melenyapkannya satu persatu. Dengan cara ini, saat jumlah boneka pedang berkurang, Dev bisa mengeluarkan pedang pembunuh naga. Dev berpikir untuk melakukannya, dan mulai perlahan mendekati kelompok boneka pedang. Tak lama kemudian, aura di tubuh Dev menarik perhatian beberapa boneka pedang di dekatnya, dan kemudian mereka mengejar Dev. Dev sangat gembira setelah memancing boneka pedang itu pergi, mereka dengan cepat tersingkir. Dev menggunakan cara ini dan dengan cepat melenyapkan lebih dari selusin boneka pedang. Walaupun cara ini agak lambat, akan memakan waktu lama untuk melenyapkan puluhan boneka pedang, namun kini Dev tidak dapat memikirkan apapun. Ini dia acara yang lebih baik. Tepat ketika Dev perlahan mendekati boneka pedang itu lagi, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia selalu merasakan ada aura yang turun dari genangan air di atas kepalanya. Dev tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihatnya, Dev menghirup udara. Saya melihat lebih dari selusin boneka pedang, mengayunkan pedang di tangan mereka, menerobos tirai tipis dari kolam dan langsung menuju ke Dev. Apa yang terjadi? Apakah boneka pedang yang baru saja kubunuh hidup kembali? Dev sangat terkejut hingga dia berkeringat banyak. Setelah boneka pedang yang dibunuh Dev barusan, boneka pedang tersebut berubah menjadi energi pedang dan menghilang, kemudian melayang ke dalam kolam, dan kemudian energi pedang tersebut membentuk boneka pedang lagi. Dengan kata lain, Dev menghabiskan waktu begitu lama tanpa membunuh satu pun boneka pedang. Sekarang boneka pedang ini bergegas dari atas ke bawah, dan Dev bahkan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bersambung.